Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan 65 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Indonesia, negeri yang indah, kaya, dan subur. Masyarakat Indonesia hidup dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam dan bekerja sebagai petani, nelayan, dan buruh pabrik. Tapi keindahan alam dan kekayaan alam serta kesuburan alamnya tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Petani dan nelayan Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan. Demikian pula dengan pekerja atau buruh pabrik. Buruh pabrik masih tinggal di kontrakan-kontrakan yang sempit dengan lingkungan yang tidak terawat. Pergi kerja dengan berjalan kaki. Di saat bekerja pun mereka berdiri. Yang lebih menyakitkan saat mereka istirahat makan siang. Mereka tidak makan siang di kantin, tetapi mereka makan di luar pabrik, yang dimana kondisinya kotor, panas, dan bau yang tidak sedap. Makanan yang mereka santap pun sangat sederhana, seperti mie ayam, mie instan, gorengan, dan lain-lain. Tahun 1998, lahirlah masa yang dinamai reformasi, di mana rakyat Indonesia merasakan kebebasan. Semua orang bebas menyatakan pendapat tanpa rasa takut akan keselamatannya. Demikian juga dengan gerakan serikat pekerja atau buruh. Karena sebelum reformasi, pekerja atau buruh hanya boleh berserikat pada satu serikat pekerja saja, yaitu SPSI. Pada tanggal 4-7 Februari 1999 diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diprakarsai oleh R.H. Endang Tamrin, Tamrin Mosi'i, Makmur Komarudin, dan hasilnya adalah pendirian SPLEM SPSI Reformasi sebagai cikal bakal SPMI dengan Tamrin Mosi'i terpilih sebagai presiden dan R.H. Endang Tamrin sebagai sekjen. SPMI diterima sebagai anggota International Metal Workers Federation IMF pada Kongres IMF ke-30 tahun 2001 di Sydney, Australia. Pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2001 di Lembang, SPMI menyelenggarakan kongresnya yang kedua. Keputusan penting dalam kongres kedua ini adalah perubahan bentuk SPMI dari unitaris menjadi federasi yang bernama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau disingkat FSPMI. Kongres kedua tersebut dihadiri oleh Sekjen IMF Marcelo Malentasi dan Regional Officer IMF Asia Tenggara Aruna Salam. Tamrin Mosi'i terpilih sebagai presiden dan Said Iqbal sebagai sekjen. Kongres ketiga FSPMI tahun 2006 dibuka oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala dan dihadiri oleh Sekjen IMF Japan Council, Danu, Jan Nielsen dari Svenska Metal, serta Aruna Salam dari IMF Asia Tenggara. Dalam kongres ketiga ini, Said Iqbal terpilih sebagai presiden dan Baslil Hendrisman sebagai sekjen. Rapim bulan Februari 2007 memutuskan untuk merubah logo FSPMI. Perubahan ini ditujukan sebagai reformasi anggota FSPMI dari hanya sekedar gerakan-gerakan pabrik menjadi gerakan pabrik dan publik yang dilambangkan dengan roda gigi merah yang menuju ke atas. Sebagai gerakan buruh, FSPMI merupakan bagian dari gerakan buruh internasional.
Di tingkat internasional, FSPMI berafiliasi dengan International Metal Workers Federation yang disingkat IMF. I am proud to see FSPMI continuing to show leadership among Indonesian unions. Every year it sets ambitious organizing targets for itself and continues to build the union by constantly affiliating new members. This is despite the fact that widespread precarious employment causes workers to lose their jobs and they have to seek new ones. But in fact, FSPMI has done more than most unions I know in combating precarious employment. It has used collective bargaining to convert precarious jobs into permanent ones, and it actively recruits precarious workers to its membership. FSPMI has been at the forefront of the fight to win social security coverage for precarious workers by leading the national campaign for Jamsostek to be extended to cover them. Women have taken up leadership positions across the union thanks to concerted efforts by women activists and the strong commitment by the FSPMI leadership. Women are now represented at all levels of the organization. They form part of a strong leadership team that is more than capable of facing the challenges that lie ahead and continuing to strengthen FSPMI in its struggles to better the lives of Indonesian workers. I am convinced that FSPMI will continue to go from strength to strength. Sebagai sebuah organisasi gerakan buruh yang modern, FSPMI juga merumuskan visi, misi, dan program perjuangannya. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau yang disingkat FSPMI berdiri pada tanggal 6 Februari tahun 1999, genap 12 tahun pada tahun 2011. Visi FSPMI adalah membangun serikat pekerja yang demokratis, bebas, representatif, independen, dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Misi daripada FSPMI adalah: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja dan keluarganya sehingga menjadi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya. Dan misi yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja. Platform perjuangan FSPMI adalah kita kenal dengan 9 program umum, 5 pilar pendukung, 10 strategi perjuangan, 6 isu prioritas perburuhan. FSPMI mempunyai 6 serikat pekerja anggota, yaitu Serikat Pekerja Elektronik Elektrik disingkat SPEE FSPMI, Serikat Pekerja Otomotif Mesin Komponen disingkat SPAMK FSPMI, Serikat Pekerja Logam disingkat SPL FSPMI, Serikat Pekerja Dirgantara disingkat SPD FSPMI, Serikat Pekerja Dok dan Galangan Kapal disingkat SPDG FSPMI, serta Serikat Pekerja Aneka Industri yang disingkat SPAI FSPMI. FSPMI memiliki anggota di seluruh wilayah Indonesia. Task Force Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Task Force Provinsi Sumatera Utara, DPW Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Kota Batam, Cabang Kabupaten Bintan, Cabang Kabupaten Karimun, DPW Provinsi Lampung, Cabang Kabupaten Lampung Utara, Cabang Kota Bandar Lampung, Cabang Kabupaten Lampung Selatan, DPW Provinsi Banten, Cabang Kota Cilegon, Cabang Kabupaten Serang, Cabang Kabupaten dan Kota Tangerang, DPW Provinsi DKI Jakarta, DPW Provinsi Jawa Barat, Cabang Kabupaten dan Kota Bogor, Cabang Kota Depok, Cabang Kabupaten dan Kota Bekasi, Cabang Kabupaten Karawang, Cabang Kabupaten Purwakarta, Cabang Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi,
DPW Provinsi Jawa Tengah, Cabang Kabupaten Kendal, Cabang Kota Semarang. DPW Provinsi Jawa Timur, Cabang Kabupaten Sidoarjo, Cabang Kota Surabaya, Cabang Kabupaten dan Kota Pasuruan, Cabang Kabupaten Mojokerto. DPW Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Kota Makassar. DPW Provinsi Gorontalo, Cabang Kabupaten dan Kota Gorontalo. Task Force Provinsi Sulawesi Utara, Cabang Kota Bitung. FSPMI di tingkat nasional berafiliasi ke Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan di tingkat internasional berafiliasi ke International Metal Workers Federation (IMF). FSPMI mempunyai 9 program umum yang menjadi landasan kerja dalam 5 tahun. Program pertama adalah perlindungan dan pembelaan. Hasil perjuangan FSPMI, pesangon yang diberikan kepada pekerja di PT Panasonic Pedida dan PT Panasonic MTPDI yang ditutup pabriknya. Nilai pesangonnya adalah rata-rata di atas 4,5 kali Undang-Undang Ketenagakerjaan atau 4,5 kali PMTK. Untuk pertama kali di Indonesia, seorang pengusaha manajemen dipenjara karena anti serikat pekerja melawan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kabupaten Bekasi. Perlindungan dan pembelaan oleh FSPMI di tingkat perusahaan diperjuangkan melalui perjanjian kerja bersama yang meliputi antara lain kenaikan upah, pemberian bonus, pemberian jaminan kesehatan, pemberian dana pensiun, dispensasi bagi pengurus serikat pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hal lainnya yang bersifat perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Program kedua adalah pemberdayaan pekerja perempuan. Tujuan dari dibentuknya Direktorat Perempuan ini adalah untuk membentuk biro-biro perempuan dari tingkat PUK sampai ke tingkat nasional untuk mendorong perempuan untuk lebih aktif di dalam serikat pekerja sehingga dia mengetahui hak-haknya di tempat kerja dan di serikat pekerja. Yang kedua adalah untuk mengkampanyekan masalah-masalah gender. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendorong perempuan untuk duduk dalam struktur-struktur organisasi, baik itu di tingkat PUK, di tingkat PC, ataupun di tingkat nasional. The women of FSPMI now having for the first time in history their own convention prior to the Congress and having a women director, Trianani Bunadi, being elected in the board of FSPMI. It's very important that the women become active in the union, are already very active in the union, have a very important voice on the agenda itself, being in wage commissions like Rusdi Atun, the first woman in the Jakarta area to be on the wage determination board, women like Afni leading the Toshiba strike are very impressive women, and I feel that together with everything mentioned, very committed members and a very political strategic mind, being cooperative and inclusive, I think FSPMI will change the future of not only the union movement, but of all Indonesia workers, and besides that for the whole of Indonesia in the future. Manfaat dari keterlibatan saya atau keikutan serta saya menjadi Direktorat Perempuan sangat besar sekali bagi saya pribadi, terutama pertama-tama yaitu saya bisa banyak tahu mengenai hak-hak saya, juga mengenai kewajiban juga, karena kita adalah pekerja di dalam sebuah perusahaan, jadi kita bukan hanya mengetahui mengenai hak-hak perempuan saja, tetapi juga mengenai kewajiban kita di tempat kerja.
Program ketiga adalah konsolidasi dan revitalisasi organisasi. Untuk mencapai serikat pekerja yang kuat dan mempunyai posisi bargaining yang tinggi, diperlukan anggota yang besar dan tentu saja yang solid. Sampai dengan hari ini, jumlah PUK di SPMI 434 PUK dari 36 kabupaten kota tersebar di 12 provinsi. Sementara jumlah keanggotaan 130.608. Kami targetkan di tahun 2016 menjadi 700 unit kerja tersebar di 20 provinsi dan jumlah keanggotaan menjadi 250.000 anggota. Keuangan adalah salah satu bagian terpenting dari organisasi. Per bulan dana yang kami kumpulkan dari anggota 282 juta. Per tahun menjadi 3,4 miliar. Kami targetkan pula menjadi 500 juta per bulan dan 6 miliar per tahun. Semua dana yang masuk kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional kami karena kami bercita-cita dan berkomitmen organisasi ini berjalan atas iuran dari anggota, tidak dengan sumbangan-sumbangan yang lain. Dan satu lagi yang terpenting adalah PKB. PKB kami dari semua di 434 PUK itu baru 47%. Kami akan menargetkan dari 47% menjadi 60% PUK yang ada di anggota kami itu masuk PKB. Sebelum bergabung dengan SPMI, pengalaman yang terjadi di NSK antara lain, kita itu selalu dituntut apa yang harus kita kerjakan, tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan, sementara hak-hak kita itu selalu diabaikan. Dengan adanya SPMI, kita bergabung dengan SPMI, alhamdulillah di sini kita sering mengadakan pendidikan-pendidikan diantaranya leadership, public speaking untuk individual. Kepentingan bagi kami adalah di situ terdidik calon-calon pemimpin dan untuk kecerdasan kita, ilmu-ilmu semakin bertambah. Yang kedua, dengan terbentuknya PKB, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh, antara lain kesejahteraan karyawan meningkat, tunjangan kesehatan meningkat. Untuk berorganisasi di perusahaan kami, alhamdulillah manajemen itu selalu mensupport. Program keempat adalah ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu peran dan fungsi serikat pekerja, serikat buruh adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dan ini merupakan bagian dari perjuangan dan program umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ada dua cara untuk meningkatkan upah yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam penentuan upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Itu bagian daripada kebijakan pemerintah. Kita masuk ke dalam lembaga tripartit Dewan Pengupahan. Dan yang kedua yang kita lakukan adalah dengan berunding dengan pihak manajemen. Kita tahu bahwa ada di atas 400 perusahaan yang bergabung anggotanya di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan menuangkan dalam perjanjian kerja bersama yang disepakati antara perusahaan dan PUK. Setiap tahun ada agenda untuk unjuk rasa soal upah minimum, baik di tingkat nasional dan di daerah-daerah. Itu biasanya kita lakukan pada saat menjelang penetapan upah minimum pada bulan November-Desember. Dan yang kedua, terkait dengan upah minimum, kita mendorong diberlakukannya upah minimum di sektor metal. Program kelima adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi pekerja yang posisinya berdiri, maka perlindungan kesehatan dan keselamatan bekerja haruslah diutamakan, antara lain tersedianya alas kaki, pemakaian masker,
Penutup kepala. Air minum yang cukup, salah satu persyaratan untuk kesehatan kerja di pabrik adalah tersedianya fasilitas makan atau kantin yang cukup luas, kebersihan terjaga, dan sirkulasi udara yang cukup. Selain itu, perusahaan menyediakan makanan yang higienis dan memenuhi standar gizi. Tentu saja, pengusaha harus menyediakan poliklinik, tempat istirahat, dan